Kita sebagai orang tua pengen banget ngasih semuanya untuk anak-anak kita karena kita sayang sekali. Masalahnya nggak semua yang anak kita butuhkan itu bisa dibeli pakai uang. Contoh kepercayaan diri. Buat gua kepercayaan diri itu kunci sekali. Kadang-kadang lu ngeliat orang-orang yang nggak ada bakatnya, tapi kok kayak bisa ada di TV mulu. Udah si kampret pede doang aja modalnya udah. Kalau ini ada orang bakatnya luar biasa, nggak punya pede, nggak kemana-mana. Maka percaya diri itu kunci sekali. Nah anak gua yang namanya Dipo, itu pernah ada kejadian gua nggak pernah lupa. Habis itu pendidikan itu jadi sesuatu yang nempel banget di kepala gua. Waktu dia TK, sekarang dia kelas 1 SD, tapi waktu dia TK 0 besar, ada masanya dia nggak mau sekolah. Terus gua, Gamila, nanya sama dia, nggak pernah jawab, muter-muter ada aja jawaban yang ngeles-ngeles gitu. Sampai akhirnya dia bilang, gue inget banget, aku nggak mau sekolah, aku malu, yang lain udah bisa baca tulis, aku belum, aku goblok. Itu anak TK 0 besar, anak TK 0 besar nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Emang dia nggak mesti bisa, tapi beberapa SD yang ilegal, ini ilegal nih nggak boleh nih. Ujian masuknya tuh pakai baca tulis. Maka beberapa TK suka ngajarin. Dia nggak, Dipo tuh nggak harus bisa. Masalahnya yang lain udah bisa dan dia mengalami pressure itu. Bisa kebayang nggak sih? I love my son, 6 years old, malu karena nggak bisa baca tulis. Sebentar gue pengen bilang sama anak gue bahwa gue pun mengalami hal yang sama karena tiap orang bakatnya beda-beda. Tapi toh pada akhirnya gue tahu bakat gue dan gue ketemu karir gue. Jadi gue bilang sama anak gue, nah gak usah sedih, ayah aja SD, SMP, SMA ranking paling bawah. Terus dia ngeliatin gue kayak, oh berarti nurun dari lu. Lu sih bego, turun ke gue. Coba lu pintar. Tapi untungnya ada kejadian yang membuat dia sadar bahwa setiap anak bakatnya beda-beda. Emang dikasih caranya, dikasih jalan sama Tuhan. Jadi suatu hari waktu dia TK, waktu TK 0 besar, gue jemput dia. Jadi kan kalau misalkan anak-anak TK dijemput, orang tuanya tuh nunggu di balik pintu kelasnya, di luar. Gak boleh masuk ke dalam karena takut ngeganggu. Nah waktu itu gue jemput dia nih, ini semua ibu-ibu nih, kecuali gue sendiri bapak-bapak, karena kan biasa entertainer kan jamnya beda ya sama orang-orang lain. Jadi mumpung gue bisa, gue jemput aja anak gue, mama semua nih kecuali gue. Pintunya kebuka, anak-anak pada lari keluar, Dipo ngeliat, teriak ayah, dia lari nyamperin gue, bawa kertas. Terus gue bilang, ini apa? Karena ada gambar, ini gambar apaan sih gitu. Terus dia bilang, oh ini Conglin ngasih aku gambar. Ini gambar apa? Gambar Angry Bird, tapi jeleknya bego dia. Terus gue bilang sama dia, nah Conglin itu gambarnya jelek bukan berarti dia bego, artinya kamu bakatnya digambar. Sebaliknya, kalau kamu belum bisa baca tulis dan dia bisa, juga bukan berarti kamu bego. Nah artinya bakatnya dia ada di baca tulis. Kamu ngerti? Ngerti ayah? Udah main dulu sana. Terus dia lari. Terus gue bilang, maaf ya mamanya Conglin, emaknya di sini. Emaknya Conglin yang bilang bego di samping gua pas. Kan dia nggak tahu ya. Kan gua tahu siapa emaknya siapa. Ini anak keluar pengen ngomong Conglin bego, emak aja sudah sini. Emaknya kayak mau gambar tapi bukan anak gue. Ya gitu. Ya di sana. Maaf ya mamanya Conglin, assalamualaikum. Kabur gue. Jahatnya pendidikan di Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwa dia berbeda dengan orang lain. Itu jahatnya pendidikan di Indonesia. Bahkan Ki Hajar Dewantoro aja tahun zaman jebot gitu dulu udah pernah bilang bahwa padi nggak akan pernah bisa jadi jagung. Padi lu treat sebagai padi, jagung sebagai jagung. Ya udah jangan disama-samain. Masalahnya pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Oh, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda, tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan gak fair. Itu kayak misalnya di hutan nih, di hutan Tarzan bilang, gue mau cabut ke kota. Bosan gue di hutan mulu, gak ada yang bisa gue nikahin. Buluan semua. Cabut gue. Terus dia bilang sama hutannya, semua orang punya hak yang sama untuk menggantikan gue jadi pemimpin hutan ini. Tapi ada tesnya. Tesnya adalah suaranya harus keras-kerasan biar satu hutan bisa tahu
Kalau gorila mah gampang, wah, gitu. Singa, wah, gitu. Ayo, tapir silakan. Nggak fair kan. Katanya semua, kasihan. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius, tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia gitu. Einstein juga pernah bilang. Thank you. Einstein juga pernah bilang, waktu SMP, bayangin SMP, dia ngomong ke gurunya, dia bilang, saya nggak setuju dengan sistem pendidikan dengan menggunakan cara belajar hafalan. Karena itu mematikan kreativitas dan mematikan semangat belajar. Keluar dia dari sekolah SMP. Coba anak SMP ngomong gitu sama gurunya sekarang. Keluar juga, dikeluarin tempatnya. Keluar lo. Tapi kan benar. Salah satu ciri bahwa pendidikan di Indonesia masih bermasalah adalah karena beberapa institusi pendidikan memaksakan anaknya untuk hafal. Padahal bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah paham konsepnya dan tahu bagaimana cara aplikasinya. Kan gitu kan? Nggak mesti dihafalin. Contoh gini deh. Di sini yang ngefans sama Manchester United boleh dengar tepuk tangannya? Oke. Udah deh, hau-hau tar aja. Lu kata ini non-bar. Aduh lo. Oke, untuk semua yang ngaku ngefans Manchester United, kalau gua suruh sebutin satu aja nama pemain MU sepanjang masa, bisa nggak? Bisa pasti. Diajarin nggak di sekolah? Enggak. Tapi kenapa dia bisa? Kenapa dia hafal? Karena dia minat. Maka kuncinya, bikin dong anak-anak ini minat sama pelajaran, bukan paksa dia untuk ngapal. Itu namanya goblok. Tapi kan enggak. Kalau dia minat dia akan hafal. Kalau emang gurunya bagus, bikinlah nih anak minat. Kalau dia nggak minat, kan ada Google. Zaman sekarang kita terbuka lah sama teknologi. Pakailah Google, nggak apa-apa juga. Lagian, hal-hal yang kita sibuk-sibuk hafalin dulu, sekarang belum tentu benar. Padahal dulu kita hafalin, contohnya. Waktu zaman kita SD dulu, waktu zaman beberapa di antara kita SD, habis yang ngaku nikah dikit banget sih. Berarti gini, di zaman lu SD, ada berapa planet di tata surya? 9 kan? Tahu nggak sekarang berapa planet tata surya? 12. Kita mikir 8 karena kita pikir Pluto keluar kan. Tapi sekarang ada klasifikasi planet baru di tata surya kita, namanya dwarf planet atau planet kerdil. Jadi ada Haumea, Makemake, Ceres dan Pluto, semuanya masuk lagi. Total sekarang 12 planet tata surya. Buat apa kita capek-capek ngapalin dulu? Sekarang salah. Lah, waktu SD kelas 3 pelajaran IPA ulangan, gue pernah dapat jawab pertanyaan nih. Ini ulangan nih. Ada berapakah jumlah planet di tata surya? A 8, B 9, C 12. Terus kan gue lupa ya, gak hafal. Tapi kan gue mesti jawab kan. Dan kalau misalkan waktu kita kecil kan, kalau lu gak tahu jawabannya terus lu sosok nemu teori konspirasi gitu. Kayak lembar jawabannya lu mundurin terus gitu lu perhatian mulai ada polanya nih. A, B, C, A, B, oh C nih. Kayak semacam Da Vinci Code gitu loh. Gue percaya banget dulu dengan itu. Gue jawab C dong, salah, ya kan? Dan dipermalukan gue sama guru gue, karena ternyata cuma gue yang jawab C di kelas. Emang goblok begini. Si guru gue, dia ngangkat lembar ulangannya bilang, anak-anak, masa Panji jawabnya 12? Satu kelas. Bayangin, selama ini gue pikir gue bego, ternyata gue gak bego, gue visioner. Hah? Dan bingung. Banyak sekali guru yang gue alami semasa gue sekolah seperti itu. Gue takut aja anak-anak gue masih ketemu sama guru yang seperti itu. Karena guru harusnya adalah idola kita. Kadang-kadang lebih sering ketemu sama guru daripada ketemu sama orang tua. Kita ketemu sama anak-anak kadang cuma malam. Nah ini anak-anak bisa ketemu dari jam 7, apa ya jam 2, nggak tahu jam 3, jam 4. Nah kalau misalkan dia kayak gitu, apa harapan anak kita untuk bisa gitu, untuk jadi anak yang paham sama pelajarannya? Sedih gue. Dan kayaknya guru-guru di Indonesia itu bingung gimana caranya mau bersikap. Karena kalau misalkan dia terlalu baik, anak-anak suka ngelunjak. Emang banyak anak-anak kampret zaman sekarang.
Banyak anak-anak melunjak, banyak banget. Tapi kalau misalkan dia nggak cari cara, nggak masuk deh. Karena dia pikir, oh gue cara galak aja biar dia takut. Kalau dia takut, gue seselin, gue cejelin semuanya. Akhirnya guru-guru pada galak semua. Padahal untuk jadi guru idola, nggak harus galak. Gue punya guru favorit, guru idola gue sepanjang masa. Namanya Pak Agus Dewa. Oke, Pak Agus Dewa ini guru sosiologi. Dia orang pertama yang masukin pemahaman sosial politik ke diri gue. Dia kalau lagi ngajar kayak dongeng. Orang yang kurus banget, kumisnya tebel banget. Kalau lagi ketawa kayak wayang golek diginiin gitu, semuanya gerak. Kalau lagi malas ngajar, dia cerita tentang arwananya di rumah. Bapak punya arwana. Kalau bapak mainin lagu dangdut, goyang. Apa sih? Aneh. Nah, kenapa gue suka sama dia? Padahal ini orang galaknya setengah mati. Galak banget. Terkenal suka mukul. Tapi dia fair. Kalau kita bener dia puji. Kalau salah dia benerin. Kalau kita nakal diomelin. Paham bedanya? Kalau bener dipuji, kalau salah dibenerin. Kalau dia anak muridnya salah, dia nggak marahin dia karena dia tahu gue yang harus bikin dia paham. Tapi kalau kita nakal, dia hancurin kita habis. Dia itu tangannya ini ada batu akik gitu, cincin batu akik tau sih? Yang kayak cincin tesi gitu tau gak sih? Dia jalannya karena kerutak Pak Dewa. Ada cincin. Dia kalau lagi galak, orang tuh digambar pakai tangan luar. Kalau lagi baik pakai tangan dalam. Kalau lagi nyebelin disuruh milih. Kamu mau saya gambar pakai tangan luar apa tangan dalam? Tangan dalam aja Pak. Oke, cincinnya diputar ke dalam semua. Wah.